Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UMKM. Kembali lagi dalam podcast Desiminasi UKM Aceh tahun 2022 bersama saya Tia Andalusia. Di episode kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai sinergi pengembangan kewirausahaan di Aceh. Bersama saya di studio sudah hadir narasumber kita, yaitu Ibu Sari Sungkar yang merupakan Kabag Kebijakan Perekonomian Biro Perekonomian Setda Aceh. Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Terima kasih, Bu, sudah hadir dan mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang luar biasa bagi pelaku UMKM dan juga bagi sahabat UMKM dimanapun berada. Dan sahabat UMKM, luar biasa, ini adalah perwakilan dari pemerintah pastinya, pemerintah Aceh yang sudah hadir untuk menemani kita dalam podcast UMKM 2022 di tahun ini. Dan sebenarnya apa sih, Bu Sari, peran pemerintah terhadap pengembangan UMKM? Baik, terima kasih Mbak Tia dan selamat sore. Assalamualaikum sahabat UMKM dimanapun berada. Waalaikumsalam. Saya senang sekali melalui kesempatan ini kita bisa saling berbagi bagaimana semestinya kami pemerintah menjadi fasilitator untuk menciptakan ekosistem yang baik bagi UMKM. Di tahun 2020 kita menggagas kebijakan terakhir ya terkait dengan pengembangan UMKM, sebuah peraturan gubernur nomor 39 tahun 2020 tentang pengembangan kewirausahaan terpadu. Iya. Ringkasnya Pergub itu bertujuan untuk mensinergikan berbagai program dan kegiatan pengembangan kewirausahaan yang tersebar di SKPA maupun mitra strategis pemerintah. Artinya melalui Pergub ini kita juga mengakui dan menggandeng kerjasama sinergi untuk pengembangan kewirausahaan bersama dengan mitra strategis seperti asosiasi, kemudian perusahaan badan usaha milik negara, maupun perusahaan swasta yang seringkali melakukan program-program untuk mengembangkan kewirausahaan yang menjadi mitra mereka maupun dalam bentuk social responsibility-nya mereka. Oke, program apa saja nih yang dilakukan atau yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu perkembangan kewirausahaan ini, Bu? Baik, berdasarkan Pergub itu, kita juga diamanahkan untuk membuat aplikasi agar masyarakat, sahabat UMKM bisa dengan mudah melihat apa saja kegiatan-kegiatan pengembangan kewirausahaan yang dilakukan oleh unsur pemerintah maupun mitra strategis. Aplikasi itu namanya Acehpreneur. Acehpreneur. Ya, jadi sahabat UMKM bisa langsung melihat, ini sebuah web aplikasi ya, web-based aplikasi. Buka aja di website acehpreneur.acehprof.go.id. Di sana sahabat UMKM bisa melihat sampai dengan sejak kita launching 20 Juli yang lalu, launching webnya, yang terdaftar di sana sudah sekitar 2.174 peserta dari UMKM maupun pencari kerja, dan sudah 900-an yang menjadi peserta aktif. SKPA yang mengupload kegiatan, totalnya kegiatan sudah kurang lebih 64 kegiatan yang di-launching di dalam website tersebut, dan rekrutmennya untuk kegiatan tersebut dilakukan melalui aplikasi. Sehingga melalui aplikasi tersebut rekan-rekan atau sahabat UMKM bisa berpartisipasi dalam program-program pengembangan kewirausahaan yang dilakukan oleh SKPA. Jadi ada banyak SKPA. Saya nggak akan jelasin terlalu panjang karena saya berharap bisa ngulik-ngulik nih sahabat UMKM langsung menuju ke website tersebut. Acehpreneur gitu ya. acehpreneur.acehprof.go.id. Oke, ini menarik sekali, saya langsung buka ini. Acehpreneur. Apakah Acehpreneur ini hanya untuk si pengusaha aja atau mungkin ada target lain juga nih? Sesungguhnya berdasarkan Pergub itu diperuntukkan, jadi target dari Acehpreneur adalah pencari kerja, wirausaha pemula dan wirausaha naik kelas. Jadi walaupun saat ini belum memiliki usaha tertentu,
para pemuda yang masih dalam kategori tenaga kerja yang mencari kerja itu boleh login dan mendaftar sebagai salah satu peserta Acehpreneur. Karena beberapa pelatihan keahlian itu juga rekrutmennya dilakukan melalui Acehpreneur yang mana diselenggarakan oleh Disnaker, dan mudah-mudahan tahun depan lebih banyak lagi instansi vertikal yang bisa bergabung dengan kita melakukan rekrutmen dan posting melalui Acehpreneur. Iya, jadi untuk rekrutmen ini rekrutmen seperti apa ini? Untuk yang pencari kerja? Begini Mbak, untuk pencari kerja program yang dilaksanakan oleh SKPA maupun instansi vertikal semacam Balai Latihan Kerja adalah untuk peningkatan skill agar calon pencari kerja ini memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Sehingga dan peminatnya banyak, opportunity-nya juga banyak untuk melakukan pelatihan tersebut. Hanya saja seringkali pencari kerja kita tidak mendapatkan informasi atau terjebak pada mengikuti pelatihan skill yang sama berulang-ulang karena yang dia ketahui hanya satu gitu. Nah, melalui Acehpreneur dia akan dinotis di email aktifnya bahwa ada kegiatan yang cocok dengan profilnya ketika dia sudah mendaftar di Acehpreneur. Jadi misalnya Disnaker post sebuah kegiatan pelatihan sepeda motor, keahlian perbaikan sepeda motor gitu. Ntar si pencari kerja yang sudah terdaftar di Acehpreneur tuh akan mendapat notis di emailnya bahwa ini ada pelatihan yang cocok dengan minat Anda dan memang dalam persyaratannya mempersyaratkan pencari kerja bukan wirausaha gitu. Jadi bisa mendaftar melalui aplikasi Acehpreneur. Oke, bisa nggak kalau mendaftar dua-dua? Misalnya satu dari sisi cari kerja, satu lagi di entrepreneur. Kalau dia mendaftar untuk kegiatan pelatihan skill, itu dia tidak lagi bisa di kewirausahaan. Jadi di awal ketika login itu udah milih dia peserta kategori apa. Apakah kategori pencari kerja atau kategori wirausaha pemula. Ya kita berharap melalui aplikasi ini juga bisa memberi kesempatan kepada lebih banyak orang karena tidak dapat dipungkiri sering sekali banyak orang mendapat kesempatan yang berlebihan untuk orang yang sama gitu. Sehingga target lainnya yang sedang menunggu dan mungkin kurang informasi tidak mendapat kesempatan, sedangkan orang yang sama dari waktu ke waktu ikut pelatihan, terus pelatihan satu ke pelatihan lainnya gitu. Jadi kita bisa melihat pelatihan-pelatihan apa saja yang tersedia ya, atau yang diadakan dari Acehpreneur ini ya, Bu ya. Kemudian kita mendaftar dan nanti bakal diinfokan apakah kita bisa mengikuti. Karena saya melihat, saya sudah lihat juga ini websitenya, menarik sekali. Jadi di sini sahabat UMKM, Anda bisa login terlebih dahulu ya. Jadi silakan melengkapkan apa yang dibutuhkan pada saat login. Dan selanjutnya Anda bisa melihat katalog produk juga ada di sini ya. Jadi ini untuk para pengusaha gitu yang punya produk gitu ya. Jadi bisa ditampilkan juga. Kemudian ada kegiatan-kegiatan juga nih yang menariknya ya. Jadi ada semua penyelenggara nanti bakal tertampilkan di situ ya. Dan ada kuotanya juga, misalnya kayak ini nih, yang BIMTEK pengolahan makanan bagi wirausaha pemula Kabupaten Aceh Besar. Dalam bentuk pendampingan, ini wirausaha pemula, terus kuota 30 peserta gitu ya. Tanggal akhir pendaftaran 20 November, ini sudah berlalu memang ya. Tapi ini sudah lengkap dengan kuota. Dan kuota ini berarti siapa cepat yang paling dapat atau siapa yang paling pantas? Sebenarnya Mbak, pada saat dilakukan sortir oleh sistem, itu minimal sudah memilih kategori persyaratannya wirausaha pemula atau wirausaha naik kelas. Jadi seseorang yang sejak awal meregistrasi dirinya sebagai wirausaha naik kelas, itu tidak bisa lagi mendaftar di kegiatan yang memang untuk mempersyaratkan wirausaha pemula. Nah, semacam itu. Sehingga sistem juga sudah melakukan sortiran. Dan ketika nanti pendaftar yang tersortir oleh sistem melebihi kuota, maka list peserta itu akan terkirim
ke SKPA penyelenggaranya, dan mereka nanti akan melakukan seleksi dan memutuskan dengan menerbitkan surat keputusan kepala SKPA-nya menetapkan peserta yang dianggap lolos untuk mengikuti kegiatan tersebut. Oke, jadi menarik sekali ya. Dan selain kita bisa mendapatkan kuota-kuota tadi gitu ya, bisa mengikuti pelatihan-pelatihan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, apalagi nih keuntungan yang bisa kita dapatkan kalau bisa login di Acehpreneur? Baik, Acehpreneur ini sendiri dikembangkan dengan bertahapan. Jadi ada beberapa tahap, mohon izin saya uraikan ya Mbak Iya ya. boleh. Dari mulai tahap sosialisasi, pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, kemudian pembinaan pasar usaha, pendampingan laporan keuangan, dan fasilitasi permodalan. Saat ini kita masih berada di tahap pendaftaran. Sosialisasi sudah kita lakukan kepada SKPA, kita juga sosialisasikan soft launching istilahnya di bulan Juli kemarin untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait aplikasi ini. Kemudian kita juga baru-baru ini melakukan publikasi di media untuk mengundang lebih banyak lagi orang bergabung di Acehpreneur. Kemudian di tahun 2023 kita merencanakan kita akan mulai memasuki tahap kegiatan-kegiatan yang berkategori pendampingan, perizinan, dan seterusnya. Bersama mitra strategis, kita berharap bisa mengaktifasi fasilitas permodalan, dan itu menjadi target kerja di tahun 2023. Saat ini masih pasif, artinya mitra strategis sudah bisa menayangkan skim permodalan mikronya di dalam bentuk brosur di aplikasi. Tapi ke depan kita berharap bisa mengintegrasikannya sampai dengan melakukan apply atau pengajuan permohonan permodalan melalui aplikasi. Semoga semua lancar dan kita mendapat support untuk pengembangan terus aplikasi ini, Mbak. Iya. Kira-kira begitu. Kira-kira apa nih hambatannya ketika pemerintah mengembangkan Acehpreneur ini, Mbak? Tantangan untuk digitalisasi seperti aplikasi Acehpreneur itu salah satunya adalah pertama literasi masyarakat. Itu suatu problem yang sebenarnya problem klasik, tapi saya lihat karena saat ini dominasi generasi kita itu adalah generasi yang memang sadar digital gitu ya, tingkat digitalisasinya lumayan tinggi. Mudah-mudahan itu bisa segera diatasi, tidak lagi menjadi sebuah isu besar, tapi mudah-mudahan segera bisa diatasi. Dan kami juga melakukan pendampingan jika ada pelaku usaha ataupun pencari kerja yang mengalami kesulitan untuk mendaftar di Acehpreneur. Di sana bisa dilihat ada pendamping-pendamping atau admin-admin dari masing-masing SKPA yang bisa dimintai bantuan untuk bersama-sama melakukan login gitu kan. Kemudian tantangan lainnya adalah aplikasi ini itu membutuhkan kuota, membutuhkan data gitu ya. Membutuhkan kuota data. Dan kalau seandainya jaringan terbatas di daerah-daerah tertentu, karena tidak dapat dipungkiri memang Provinsi Aceh ada beberapa titik blank spot yang jaringannya itu masih biarpet. Nah, itu kemungkinan juga menjadi hambatan dalam program-program yang ini ya, yang berbasis pada digital aplikasi. Iya, betul. Jadi mungkin itu keterbatasan kita ya seperti itu ya. Ada daerah-daerah yang jangkauan internetnya agak kurang gitu ya, atau mungkin cuma satu gitu, yang satu sinyal, satu jaringan gitu ya, tapi untuk kartu yang lain mungkin belum masuk gitu. Nah, bagaimana pemerintah mengantisipasinya agar masyarakat yang di pedalaman itu bisa juga mengakses Acehpreneur, atau ada program lainkah yang menjangkau masyarakat atau pelaku UMKM yang tidak ada internet?
Sahabat UMKM untuk kondisi yang seperti itu bisa menghubungi, kontak person yang ada di SKPA masing-masing. Nomornya bisa dilihat di website Acehpreneur. Nanti, datang aja untuk bisa dibantu, difasilitasi, dalam pendaftarannya. Iya. Tapi ya seterusnya memang harus punya Tetap ya. harus punya data Iya. dan, menginstal atau ini tidak perlu diinstal sih sebenarnya, Kita karena tinggal buka web web-based aja ya, iya. karena web-based. Memudahkan sih sebenarnya ya. Iya, Oke, terus juga jaringan cepat gitu, login-nya juga cepat iya, gitu tadi ya, saya sejauh udah ini masih coba. cepat. Sejauh ini masih Oke. cepat. Ini kenapa sih kok tadi dilihat ada 2.000 sekian gitu ya yang mendaftar? Tapi yang lolos seleksi itu 933 orang. Kenapa yang 1.000 lebih tadi? Jadi yang 2.174 peserta itu memang, sudah terdaftar, akan tetapi pada saat mendaftar itu nggak bisa langsung, aktif, jadi peserta aktif karena, simpelnya begini Mbak, ketika kita sudah berhasil daftar, lalu kita oleh admin utama itu diverifikasi bahwa orang tersebut benar, penduduk Aceh, karena aplikasi ini khusus untuk penduduk Aceh. Aceh, oke. Benar penduduk Aceh melalui KTP yang diupload dan, NIK-nya, sama. Lalu kita kirim email aktivasi ke email yang diregisterkan oleh peserta tersebut. Nah, kalau dia nggak buka-buka lagi email aktivasinya, ya nggak aktif-aktif akunnya. Iya. Karena ada juga yang setelah daftar tuh, ya nggak pernah lihat pun, iseng-iseng aja, nggak buka email aktivasinya, jadi nggak aktif. Yang 900 itu yang sudah mengaktifasi link aktivasinya yang kami kirim ke emailnya. Iya, jadi memang harus kalau udah daftar ya tetap harus aktif gitu ya, jangan dibiarkan begitu aja. Oke, terus juga selain itu keuntungan yang didapat jika kita mendaftar ke Acehpreneur ini apa lagi nih Bu? Selain sahabat UMKM bisa mengupdate kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh SKPA dan mitra strategis, histori dari berbagai pelatihan yang sudah diikuti oleh rekan-rekan di situ bisa menjadi bahan untuk kita memberikan advance training lagi, advance treatment. Misalnya pada fase pendampingan akan sulit kita untuk mendampingi UMKM yang kita nggak punya historinya. Tapi kalau UMKM itu emang sudah ada historinya di dalam web itu, mudah kita untuk naikkan dia ke fase kegiatan pendampingan. Dan fasilitasi perizinan misalnya itu lebih kita dorong untuk UMKM yang memang sudah mengikuti kegiatan pelatihan dasar dan pelatihan lanjutan di aplikasi Acehpreneur yang diposting di aplikasi Acehpreneur. Acehpreneur ini di launching tahun? Acehpreneur webnya kita launching tanggal 20 Juli tahun 2022. Oke, berarti masih sekitar 5 bulan ya? Iya. Tapi peminatnya alhamdulillah sudah banyak. Bagaimana caranya pemerintah mensosialisasi Acehpreneur ini selain mengadakan hadir dalam podcast ini pastinya? Jadi setelah kita soft launching kemarin, beberapa media ikut membantu kita untuk menyampaikan ada web Acehpreneur. Kemudian kita juga mengundang mitra strategis dan komunitas UMKM untuk bersama-sama menyampaikan. Dan tentunya melalui SKPA penyelenggara kegiatan. Misalnya satu contoh Baitul Mal, ketika mereka memposting kegiatan di web masing-masing, mereka menyampaikan bahwa pendaftarannya itu harus melalui Acehpreneur. Jadi calon peserta juga tahu bahwa oh ini ada aplikasinya lewat ini. Seperti itu. Begitu juga kami mengharapkan kepada SKPA lainnya dan mitra strategis yang ingin bergabung di Acehpreneur untuk ikut menjaring peserta-peserta pencari kerja dan UMKM pemula maupun naik kelas. Jadi luar biasa memang yang namanya pengusaha itu bukan hanya rajin untuk berusaha, tapi juga harus melihat peluangnya gitu ya. Kita harus sama-sama menggapai peluang itu supaya betul-betul bisa mencapai cita-cita pastinya ya Bu ya. Dan kalau Acehpreneur, selain Acehpreneur nih, apalagi nih Bu program yang diadakan oleh pemerintah untuk pengembangan kewirausahaan? Belakangan ini melalui SKPA kita mendorong untuk lebih banyak
kegiatan-kegiatan expo dan bazar yang merangkul UMKM, baik yang sudah populer maupun yang startup. Pada prinsipnya kita kepengen memberi ruang sebanyak-banyaknya, apalagi setelah kondisi pasca COVID ya, ketika kita memang merangkak untuk bangkit kembali. Dan alhamdulillahnya penyelenggaraan acara di Provinsi Aceh relatif sudah lebih mudah, dan untuk kita menggalang partisipasi orang untuk datang ke tempat juga sudah lumayan tinggi. Kemudian melalui LKPP, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, kita juga aktif mensosialisasikan agar pengusaha Aceh itu mendaftar di katalog lokal. Katalog lokal belanja pemerintah, yang mana seluruh SKPA didorong untuk belanja melalui katalog lokal tersebut, sehingga kita mendorong ekosistem agar pengusaha-pengusaha kita itu yang duluan dibeli untuk kebutuhan belanja pemerintah. Akan tetapi itu pun partisipasi UMKM ataupun pengusaha itu masih kecil, sehingga kami juga terbatas melakukan belanja karena dia belum muncul di katalog e-katalognya pengadaan barang jasa. Jadi saya sekaligus juga mendorong agar segera mendaftar di e-katalog pengadaan barang jasa, agar produk-produk sahabat UMKM ketika dibutuhkan mudah dibelanjakan oleh pemerintah. Nah itu dia ya, memang penting sekali itu ya, karena memang pemerintah ini banyak belanja barang juga, dan mudah-mudahan bisa dibeli dari pengusaha lokal ya. Ini memang sistem yang sangat luar biasa ya, sangat membantu bagi pengusaha-pengusaha kita. Dan kalau Bu Sari melihat ya, apa sebenarnya hambatan dari UMKM yang ada di Aceh sekarang? Karena kalau kita melihat banyak UMKM, tapi yang berkembang itu tidak banyak ya. Jadi apa sebenarnya kalau dari segi pemerintahan atau dari Bu Sari melihat, kenapa sih UMKM di Aceh ini tidak terlalu berkembang? Sebenarnya enggak juga sih Mbak, kalau kita melihat dari angka-angkanya, UMKM di Aceh ini perkembangannya luar biasa, walaupun yang tumbuh banyak, yang berhenti juga banyak gitu ya. Akan tetapi paling tidak itu memberikan gambaran bahwa sahabat UMKM itu sebenarnya punya rata-rata masyarakat Aceh ini punya semangat entrepreneurnya itu lumayan tinggi mungkin ya sebenarnya. Sudah berdarah daging ya, natural gitu ya. Semangat untuk berusahanya ada. Akan tetapi satu kata kuncinya bahwa yang namanya entrepreneur itu harus tahan banting. Kondisi berdagang itu pasti ada fase merintis dan sukses, lalu jatuh bangun, dan sebenarnya jatuh itu hal normal. Yang luar biasa adalah bangkit kembali dan bangkit kembali gitu. Jadi bouncingnya itu harus lebih tinggi. Kalau bola jatuh dari tempat rendah, dia mantulnya juga pendek, tapi kalau dia jatuh dari tempat yang tinggi, dia akan mantul lebih kuat lagi kalau dia masih mantul gitu. Nah, saya lihat beberapa UMKM yang struggle itu, yang melewati fase-fase itu, alhamdulillahnya menemukan pasarnya, dan setidak-tidaknya untuk angka stabil penjualannya itu atau omsetnya itu sudah tercipta. Kan tapi kalau yang hanya kejutan-kejutan, pasarnya itu cuman untuk event tertentu atau mengandalkan satu institusi tertentu, tidak berusaha untuk menjadi entrepreneur sejati yang meng-create pasarnya melalui branding dan segala hal, melalui inovasi, ya akan berhenti nantinya gitu. Dan paling cuman manuver ke produk lainnya lagi gitu. Sampai ya gitu lagi sih. Pokoknya mentalnya memang harus sahabat UMKM kalau sudah berniat menjadi seorang entrepreneur, apalagi Acehpreneur yang memang orang Aceh itu punya bakat petarung, itu harus tahan banting dan ini semoga sukses. Terus Bu, saran juga dong buat sahabat UMKM yang mungkin saat sekarang ini lagi keadaan down, lagi jatuh karena mungkin banyak faktor ya, karena beda-beda pengusaha, beda-beda
alasan juga ya, beda-beda penyebabnya. Yang mungkin lagi down sekarang, lalu Ibu kasih motivasi gitu buat pelaku UMKM supaya ayo kita mantul lagi. Lebih tinggi dari yang jatuh. Iya, iya. Jadi saya selalu terinspirasi nih sama kisah ketika beberapa pengusaha yang hampir berhenti pada masa COVID, pabrik-pabrik besar itu yang hampir berhenti pada masa COVID, itu akhirnya berinovasi produknya menjadi masker misalnya. Berinovasi produknya menjadi memproduksi APD dan lain-lain. Nah, dan akhirnya mereka survive. Dan akhirnya nggak kembali lagi ke produk yang lama, ya tetap jual APD dan masker gitu ya, produksi massal. Bagi saya sih inovasi itu penting. Jadi terus berinovasi kawan-kawan, akan ada celah untuk bisa melakukan manuver untuk produk-produk kalian gitu. Jadi yang utama adalah keyakinan bahwa celahnya pasti ada gitu. Kalau celahnya pasti, kalau cara berpikir kita mulai dari celahnya pasti ada, itu kita positif, lalu ide-ide akan muncul gitu. Dan saya berharap semua rekan-rekan memanfaatkan semangat itu, kemudian juga memanfaatkan pembiayaan mikro yang sekarang didorong oleh pemerintah untuk disalurkan melalui lembaga keuangan. Iya, itu bisa diambil kesempatannya juga ya. Tapi ya dengan syarat bayarnya juga tetap rajin. Iya. Jangan sampai ada kredit macet gitu ya, atau pembiayaan macet ya kalau kita di syariah pastinya. Baik, Bu Sari, kita memasuki segmen terakhir ya di program podcast UMKM kali ini, dan silakan Ibu, kami minta closing statement-nya, sekalian juga mungkin harapan ke depannya di tahun 2023 mendatang seperti apa? Sahabat UMKM, UMKM adalah suatu kelompok yang teruji dalam segala masa, sangat kuat bertahan dari segala situasi. Apapun prediksi keadaan ekonomi Indonesia maupun dunia di tahun 2023, tetaplah berpikir positif, karena 2 tahun ini kita bertahan dan berkembang bahkan di beberapa sektor. Jadi harus tetap semangat. Kami juga berupaya untuk bisa melakukan inovasi dan program agar rekan-rekan memiliki ekosistem yang baik, yang suportif bagi usaha sahabat-sahabat UMKM. Segera bergabung dengan Acehpreneur agar bisa bersama-sama kita bersinergi dan berkembang. Oke. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Sari sudah hadir dan sudah memberikan motivasi dan juga informasi bagi sahabat UMKM dimanapun berada. Dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UMKM, demikianlah podcast Desiminasi UKM Aceh 2022 untuk episode kali ini yang berjudul Sinergi Pengembangan Kewirausahaan di Aceh, bersama narasumber kita Ibu Sari Sungkar yang merupakan Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Biro Perekonomian Setda Aceh. Terima kasih banyak atas atensinya, dan kita bakal kembali lagi tentunya di podcast UMKM mendatang. Saya Tia Andalusia pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.